Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Mungkin satu sedikit yang saya tanyakan, pertama tentang Puspaga yang saya tahu, maaf kalau saya kurang update, yang saya tahu kan Puspaga itu adanya di tingkat kota ya Ibu Rina. Di tingkat bawahnya ada nggak misalnya kelurahan misalnya, jadi atau minimal kecamatan. Jadi artinya kalau misalnya kita kan kayak di sebelah sini belum ada BK, ya BKR atau apa ya untuk curhat. Karena kan ada beberapa mungkin kita lebih anak-anak atau mungkin kita yang ibu-ibu lebih nyaman ke orang lain ya dibanding ke orang tua atau teman. Ada ketiga itu satu. Yang kedua mungkin follow up tadi pertanyaan tadi tentang SK kegiatan gitu kan, yang memang baru akan jujur memang kami tetap mengharapkan bantuan dana operasional ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan tadi Karang Taruna misal, kemudian kegiatan kayak kesumpah pemudaan yang akan kami laksanakan besok, jika kami membuatkan SK-nya kemudian kegiatan terpantau, apakah sesudah kami ajukan pembuatan SK tersebut harus ada evaluasi sehingga kami bisa dapat dana operasional tahun depan atau 2 tahun lagi, itu gimana prosesnya? Mungkin itu aja Bu, 2 hal. Terima kasih. Ya, mengenai Puspaga ya, alhamdulillah kalau misalnya Yuli ya, sini sudah memahami, ibu-ibu di sini sudah paham ya bahwa keberadaan Puspaga, pusat pembelajaran keluarga. Nah, di sini memang lebih ditekankan antisipasi pencegahan. Jadi pemberian penyuluhan gitu ya, ketika misalnya ada orang tua yang kalau penyuluhan kan umumnya yang kayak gini ya, jadi warganya dikumpulkan dengan khusus, atau misalnya mau di masjid gitu ya, bisa mengundang narasumber dari Puspaga untuk memberikan penyuluhan. Jadi pusat pembelajaran keluarga khususnya tentang terkait pengasuhan. Nah itu nomor teleponnya udah punya ya. Nah, nanti saya share lagi sebelumnya yang masuk di grup kelurahan layak anak. Ibu Ketua ya. Nah, itu sudah saya share. Insya Allah coba dicek sudah saya share ya. Nomor kontak Puspaga. Nah kemudian ada lagi UPTD PPA. Nah ini lebih ditekankan ketika ada kasus. Misalnya kayak tadi ada anak yang bermasalah ya, sudah tertekan, sudah butuh curhat tapi nggak mau sama orang tuanya gitu ya, bisa didampingi oleh kader atau pengurus, atau misalnya lebih bagus sih sama orang tuanya gitu ya. Jadi orang tuanya sudah menyadari, misalnya mengakui bahwa kami harus sama-sama ini nih terapi gitu ya. Biasanya kan kalau kita sering sadar kalau terapinya fisik ya Bu ya, anak kita sakit, ayo ibu temenin gitu ya, kita terapi misalnya ada saraf kejepit gitu kan, kita biasanya orang tuanya bersedia banget ya mendampingi anaknya terapi. Nah jadi untuk sakit-sakit psikis ini kan seharusnya juga disadari bahwa ini adalah penyakit yang orang tua juga harus mendampingi gitu. Nah, jadi mendampingi untuk konsultasi, jadi bisa mendaftarkan nomor kontak tersebut bahwa kami ingin konsultasi ya kepada psikolog yang ada di UPTD PPA, Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ya. UPTD PPA. Nah dulu namanya P2 atau P2A, mungkin pernah dengar di Ibu ya. Jadi sudah beberapa tahun ini berubah nama, berganti menjadi UPTD PPA, Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Nah jadi cuman ya itu tadi karena baru tingkat ke kota adanya, sehingga ngantri gitu kalau kita mendaftar ngantri gitu ya. Dan ini memang sedang dalam proses ingin membuat di tingkat kecamatan, masing-masing kecamatan ada, tapi ya itu tadi ya, masalahnya SDM-nya juga terbatas gitu. Padahal kalau yang di tingkat kota itu juga psikolognya itu sebenarnya udah banyak gitu, tapi karena kasusnya banyak ya, jadi ngantrinya juga lumayan gitu. Pernah juga saya nanganin kasus, jadi karena ngantrinya lama ya, sementara ini anak juga harus segera ditolong, akhirnya bisa sampai ke puskesmas.
Nah ke puskesmas, kemudian nanti dikasih surat rujukan, bisa langsung ke psikiater di rumah sakit seperti itu ya. Cuman ya itu tadi, kalau ke psikiater kan dia langsung, dia kan bisa tahu ya apakah ini masih bisa hanya nasihati, curhat aja ya, ngobrol saja, atau harus memang penanganan dengan obat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini harapan kita bersama, mudah-mudahan bisa. Ya, sebenarnya sih harapannya sih lebih cepat kalau dari RW ramah anak, ketika ada yang bisa gitu ya, dari psikolog sini ada yang misalnya mau terjun lebih aktif gitu ya. Barulah misalnya dia mau misalnya udah mulai mau pensiun atau bagaimana gitu ya, sehingga mau memberikan waktu yang lebih banyak untuk kegiatan sosial, nanti kita bisa tuh ngajarin aja gitu ya, di kelurahan. Nanti kita bikin sendiri gitu lembaganya, itu justru lebih cepat. Tapi kalau misalnya menunggu dari pemerintah, baru ada di kota, kan baru dia mau mencanakan yang untuk kecamatan, kita nunggu yang di kelurahan gitu ya, masih lama. Ya barangkali itu ya dulu dia. Nah kemudian yang berikutnya terkait tadi SK ya, sebenarnya ya tidak usah dituntut cepat-cepat ya, memang mengalir saja. Tadi itu udah dipesenin soalnya sama Pak Lurah, jangan dipaksa-paksa gitu ya. Jadi ibu silakan melaksanakan saja apa rencana aksinya ya, dalam yang tertuang dalam program kerja itu. Nah silakan. Nah nanti biasanya juga ketika ternyata kebutuhan lomba-lomba, wah kita karena udah kunjungan nih ya, kemarin udah pembinaan, kita tahu di sini pengurusnya siap gitu ya. Nah, mungkin kita akan menunjuk RW 11, nanti insya Allah akan dibantu gitu ya, tinggal dibantu aja, minta nama-namanya, dibuatkan SK-nya. Kalau misalnya sudah menjadi RW khusus gitu ya, insya Allah sih peluangnya lebih besar ya untuk dibantu untuk masalah pendanaan, apalagi kalau persiapan lomba-lomba gitu ya. Nah, kali cukup Bu Yuri. Terima kasih. Mau ditambahin SK? Pokoknya kalau urusannya SK serahin ke Bu Ita aja deh. Mohon maaf untuk